Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Yang saya muliakan Bapak Ibu jamaah Isya yang sekaligus nanti kita lanjutkan dengan sholat tarawih yang senantiasa dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Allah mencurahkan segala nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada suri teladan kita, kepada uswah kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya termasuk kita. Dan insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ibu, bapak, adik-adik yang dimuliakan Allah, sehat? Bapak sehat? Ibu sehat? Alhamdulillah. Sehat itu ibarat mahkota Bapak Ibu bagi kita. Sehingga Rasulullah pernah mencitir, ada dua keadaan yang orang sering lalai atau apa? Apa itu? Kesempatan. Yang kedua, kesehatan. Tadi Ustadz Abdul Zakir menyampaikan, memandangkan azannya. Kemudian kita dengar, berarti kita masih sehat pendengaran kita. Kita hadir di tempat yang mulia ini, berarti kesempatan. Allah masih mengizinkan kita untuk bisa berjalan. Allah masih mengizinkan kita untuk melihat. Allah masih mengizinkan kita untuk bernapas. Allah masih mengizinkan kita, jantung kita masih berdenyut Bapak Ibu. Sementara teman sejawat saya kira-kira beberapa hari yang lalu, 2 hari sebelum Lebaran, 2 hari sebelum Ramadan, itu karena izin Allah akhirnya meninggal. Sementara kita, Bapak Ibu, saya yakin beberapa hari sebelum selesai Ramadan tahun yang lalu, salah satu doa kita adalah, ya Allah, pertemukan saya di bulan Ramadan tahun depan, tahun ini. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Ramadan itu bulan yang luar biasa bagi kita semua. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Sehingga pada suatu saat, ini saya mulai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Hakim. Saya kira Bapak Ibu juga pernah mendengar ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu hari keluar menuju mimbar. Ketika beliau naik ke sebuah tangga, beliau berkata amin. Lalu beliau naik lagi dan berkata amin. Lalu beliau naik lagi ke tangga yang ketiga dan berkata amin. Ketika beliau turun dari mimbar dan selesai berkhutbah, maka salah seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami telah mendengar sebuah perkataan darimu pada hari ini. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kalian mendengarkannya? Benar ya Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Jibril menampakkan dirinya ketika aku sedang naik tangga. Lalu ia berkata, celakalah bagi orang yang menemukan Ramadan tetapi ia tidak diampuni. Masya Allah. Kemudian celakalah bagi orang yang ketika nama Rasulullah disebutkan
tetapi ia tidak bersalawat kepada Rasulullah. Lalu berkata, amin, celakalah bagi orang yang menemukan kedua orang tuanya dan di waktu tua atau salah satunya, lalu ia tidak memasukkannya ke dalam surga. Lalu berkata, jadi 3 hal itu sekalian, salah satunya adalah pada saat kita memasuki bulan Ramadan dan kita tidak diampuni, kata Rasulullah, termasuk celaka. Pendapat para ulama, bulan Ramadan itu dikategorikan ada beberapa. Ada yang menyampaikan bulan Quran, Syahrul Quran, ya Ustadz. Jadi mohon saya klarifikasi Mas, saya bukan potongan Ustadz ya. Potongan saya itu marbot. Di perumahan saya itu kurang lebih dekat Mas Zakir dan Ustadz yang lain. Saya itu marbot, bukan Ustadz. Tidak ada potongan Ustadz. Mohon maaf ya. Ada yang menyampaikan juga bulan pendidikan, Syahrul Tarbiyah. Bulan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, Allah mendidik kita selama 1 bulan penuh ini untuk dididik menjadi apa? Ujung dari ibadah kita di bulan Ramadan adalah takwa. Saya kira Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah pernah sekolah, pernah mengalami proses pendidikan. Apakah itu SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan sebagainya. Itu kelas dunia dalam tanda petik. Tapi kelas spiritual kita Bapak Ibu, pertanyaan adalah, apakah secara jujur, apakah secara terukur, kita selalu menghisap diri? Bukankah pada saat kita sekolah, SD, SMP, SMA, setiap tahun kita kenaikan kelas? Dari kelas 1 naik kelas 2, dari kelas 5 naik kelas 6, dari kelas 10 naik kelas 11 dan sebagainya. Nah, pertanyaannya sekalian yang dimuliakan Allah, apakah kelas spiritual kita naik? Maka pada kesempatan bulan Ramadan ini Bapak sekalian, kita harus jujur dan kita harus menilai diri, apakah kelas sholat kita naik? Apakah model, apakah tingkat sholat kita pada saat SMA dibanding dengan sudah lulus sarjana, sudah kerja itu sama? Ini penting bagi kita. Apakah tadarus kita dari waktu SMA, kemudian pada saat lulus sarjana, pada saat sudah kerja, sudah dapat gaji, sama? Waktu SMP, SMA barangkali Bapak sekalian yang dirahmati Allah, dalam setahun kita nggak pernah khatam. Apakah masih sama itu? Tentu tidak. Apakah kelas sedekah kita masih sama? Pada saat SMA, pada saat kuliah, ada kotak itu berkeliling, itu masih masukkan uang yang suaranya terdengar keras. Setelah lulus sarjana, setelah bekerja, tentu yang kita masukkan ya minimal yang kertas yang warnanya minimal agak merah muda, syukur kalau agak hijau, syukur kalau biru, kalau bisa yang paling besar di kantong kita yang warnanya merah segar. Kalau tidak Bapak sekalian, barangkali ini yang disinyalir oleh. Karena menurut saya kalau kita belajar ilmu aljabar sekalian yang dirahmati Allah, ada garis aksis dan ordinat. Aksis itu hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Ordinat itu hablum minanas. Maka pertanyaannya, sudut berapa yang paling ideal? Tentu sudut yang 45 derajat. Artinya apa? Semakin baik hubungan kita dengan Allah, maka semakin baik hubungan kita dengan manusia. Karena di sekitar kita ada Bapak sekalian yang sudutnya itu
120 derajat. Hubungan Allah sangat baik, tapi hubungan dengan manusia tidak baik. Ada itu. Atau sebaliknya juga, sudutnya 30 derajat. Hubungan dengan Allah tidak begitu baik, tapi hubungan dengan manusia sangat baik. Nggak pernah sholat, tapi hubungan dengan tetangga sangat baik. Apa yang kita pilih? Tentu sudut yang terbentuk itu 45 derajat. Semakin baik hubungan kita dengan Allah, maka semakin baik hubungan kita dengan manusia. Maka saat inilah Bapak sekalian kita menghisap diri, kita hitung. Sudahkah kelas sholat kita itu naik? Sudahkah kelas tadarus kita baik? Naik. Tentu grafik yang kita harapkan adalah dari waktu ke waktu itu naik. Sehingga pada saatnya Allah memanggil kita, di titik yang paling tinggi itulah harapan kita. Barangkali itu Bapak sekalian singkat padat, semoga menjadi pelajaran kita semua. Bapak Ibu, saya juga masih belajar karena hidup itu tidak tahu sampai kapan kita berhenti. Ibarat kita itu naik kereta bersama-sama, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, nggak tahu berhentinya di mana. Saya dengan Mas Abdul Zakir itu lebih tua saya, tapi matinya, maaf Mas Abdul Zakir, belum tentu duluan saya. Bisa jadi duluan beliau. Saya dengan Pak Manan barangkali lebih sepuh beliau. Belum tentu saya tahunya itu duluan Pak Manan, belum tentu. Duluan saya bisa, kapan? Kita nggak tahu. Oleh karena itu Pak sekalian yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah pernah ngendika, orang yang cerdas itu bukan gelar yang berderet-deret, yang kemudian gelar terakhir itu ALM, ya, tapi orang yang selalu ingat mati. Sehingga kapanpun, dimanapun, setiap langkah kita, setiap napas kita, setiap penglihatan kita, setiap pandangan kita dalam rangka karena Allah. Terima kasih perhatiannya, dan para sedikit saja dari seorang marbot, ya Mas, bukan Ustadz. Sekali lagi saya takut dibilang Ustadz, nggak ada potongan. Kalau marbot iya, kalau tukang bius iya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekalian terakhir, moga-moga Allah mudahkan kita untuk terus menapaki bulan-bulan Ramadan yang betul-betul kita rindukan ini. Moga-moga Allah nanti mengganjar kita seperti di salah satu ayat di Al-Baqarah, menjadi orang yang bertakwa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.